Gak ada ya? Ya ampun udah lapar ya. Semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Sejujurnya saya deg-degan, jadi pura-pura aja kayak gitu biar gak kelihatan nervous. Ada yang tahu gak sih kalau tempat ini tuh pernah dipakai menjadi ajang Miss Universe? Ada yang tahu? Saya baru tahu. Gila, keren banget Oriflame, totalitas luar biasa. Tepuk tangan buat Oriflame. Kok saya nggak perkenalan diri dulu ya? Jangan sampai yang ketemu di luar manggil saya, hai kamu si cantik yang ada di panggung Miss Universe. Jangan sampai ya. Jadi saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Novelita Sijabat. Dan kalau nama famous saya di Oriflame, saya buat tagline sendiri, Mother, Mama Daryl. Dan saya berdiri di sini masih dalam level senior manager, tapi saya bisa mencapainya hanya dalam waktu 2 bulan. Dan puji Tuhan banget dalam waktu 4 bulan saya bisa open goal director. Dan bulan lalu saya closing director dalam waktu 7 bulan di Oriflame. Saya bisa lihat ya fotonya ya beda banget. Kalau sekarang cantik, saya eyelash extension demi kecetaran yang membahana di Oriflame. Kalau dulu buluk ya, pakai topi, safety shoes, wear pack, ulala jauh dari sekarang. Dan kerjanya juga beda. Kalau dulu tuh teman-temannya tuh yang om-om, yang bapak-bapak, yang opung-opung, yang abang-abang. Pokoknya saya beneran jadi Miss Universe karena saya sendirian. Dan saya pernah bekerja dengan ribuan pria, beneran ribuan pria. Dan saya jadi Miss Universe-nya dan Miss World-nya Ibu Kantin. Karena kita memang benar-benar berdua saat itu. Ya, kemudian apa sih yang membuat saya akhirnya menurunkan gengsi saya mau ngerjain Oriflame? Ya, kemudian saya menikah. Saya menikah dengan pria yang paling ganteng, partner saya hiking, yang dulu saya muter-muter ke sana kemari cari jodoh. Ternyata bapak yang di situ ini namanya Bapak Martin. Boleh Pak angkat tangannya Pak? Biar famous kita Pak di Oriflame. Dan kami menikah, punya anak. Setelah menikah, kayaknya hidup berubah. No hiking-hiking lagi. Kita merasa kok udah menikah, gaji numpang lewat ya. Itu yang kami lihat. Kami punya cicilan mobil. Terus mikir nih, apa mobil kita jual? Atau bagaimana? Kami mikir panjang sekali. Mau bisnis konvensional, kami nggak punya modal. Kami nggak berani menaruhkan hutang di bank hanya untuk berbisnis. Mental kami belum kuat ternyata. Dan kami juga nggak siap kalau salah satu dari kami harus resign untuk fokus bisnis. Akhirnya suami saya yang ngepoin teman kita yang udah bisnis Oriflame, sebenarnya saya tahu tapi masih gengsi, ya kan? Ada yang kayak saya nggak yang gengsi dulu join Oriflame? Nyesel nggak gengsi? Nyesel banget ya. Terus tapi saya kayak merendahkan hati, saya mikir gini, ya udahlah saya kerjakan Oriflame. 19 Juni 2019 saya terdaftar menjadi member Oriflame. Tapi saya nggak langsung ngerjain karena saya masih gengsi, saya masih mikir, gila aja ya saya engineer di perusahaan asing, masa jual-jual parfum, saya masih gengsi banget, nggak ngerti apa yang dalam diri saya yang membuat saya gengsi. Tapi upline saya, teman dekat saya namanya Sarah, dia marah ke saya, mungkin karena teman enak aja dia marah ke saya. Saat itu saya di Transjakarta, saya lihat banyak tangan gelantungan, saya mikir, saya udah nyerahin KTP saya nggak mau begini-begini terus. Ya udah nyemplung, sekalian aja saya basah semuanya. Saya langsung tanya ke Sarah, siapa yang di Jakarta yang bisa saya temuin langsung, yang bisa ngajarin saya tentang bisnis Oriflame, tapi mesti detail. Apa yang saya tanya dia mesti jawab. Sadis ya. Ya, kita akan temu
calon-calon member baru kita yang begitu. Jadi kita kalau jadi yang sudah naik level, naik title harus benar-benar detail, paham bisnisnya. Saya ketemu dengan Caca. Gila ya fotonya ya, sampai nggak gini. Padahal baru ngejelasin di awal. Ini kondisinya saya pulang dari project di Balaraja. Saya lapar banget dan sampai rumah Caca, saya nggak langsung ngerjain Oriflame. Saya cuman langsung, saya pumping dulu ya karena saya busui. Saya makan dulu ya. Nah, nggak lama kemudian kita belajar. Saat belajar saya konsentrasi penuh, saya anggap benar-benar saya nggak tahu apa-apa Oriflame. Sampai di rumah saya nggak mau wasting time. Saya sudah mengorbankan waktu, udah mengorbankan uang saya harus ke rumah Caca, udah mengorbankan energi saya, harusnya saya ketemu anak pulang kerja, tapi saya harus belajar bisnis, saya kerja langsung. Saya googling success plan-nya, tapi dengan pendapat saya sendiri, saya lihat success story-nya siapa sih yang paling jago di Oriflame, saya baca semuanya, saya lihat YouTube, saya kerja mandiri. Nah, ketika saya udah tahu nih pola kerjanya, saya nggak naik level. Katanya ke Bali itu cuma senior manager, saya kejar senior manager. Saya masih 6 hari ngerjain Oriflame, udah naik title 6%, dan saya langsung nge-BPI-in teman-teman saya yang menjadi downline saya hanya 2 orang. Saya mikir gini, kalau saya nemu 2 orang yang punya prinsip kerjanya kayak saya, yang dia alpha banget, pasti dia akan cepat naik level. Jadi konsep pekerjaan saya, cara berpikir saya adalah saya cari alpha, saya mapping tim saya. Saya nggak mau kerja dengan orang yang kebanyakan drama, no drama dalam hidup. Udah capek ya di rumah banyak drama ya, masa bisnis mau drama-drama lagi. Itu yang saya lihat. Dan saya langsung, dan saya kalau di tim saya ketahuan sih tegas banget di tim. Ikut, enggak. Saya enggak mau ada drama-drama itu. Jadi mungkin itu yang membuat kita benar-benar harus naik level. Mungkin kalau ngomongnya sekarang itu gampang ya, gampang banget. Tapi memang prosesnya cukup lumayan ya, membuat sesak napas. Saya DM semua teman-teman saya mikirnya gini. Upline saya itu cara kerjanya itu online, sudah kekinian, dan saya lihat memang bisnis Oriflame itu tuh benar-benar milenial banget, makanya saya mau, itu juga yang pertama kali. Akhirnya saya direct message semua teman-teman saya di Instagram, yang di Facebook, teman WhatsApp. Jadi saya sudah ada rekrut 1.000 orang, walaupun mereka nggak semua ya yang mau join ke saya. Jadi saya langsung kerjakan, setiap hari saya targetin, 100 orang harus saya tanya mau nggak join ke saya. Saya tidak peduli mereka join atau enggak. Yang saya pentingkan adalah saya udah ngasih tahu, terserah lo mau ikut atau enggak. Ketika saya publish apa yang saya dapat, saya percaya mereka sebenarnya jual-jual mahal kayak saya yang dulu kok. Saya percaya ada novel-novel yang dulu, saya percaya banget itu. Dan hasilnya pun ketika bergerak cepat, hasilnya pun cepat banget. Dan puji Tuhan banget, kami bisa mengejar semua mimpi, enggak semua sih, masih beberapa. Suami saya menjadi first line saya, yang menjadi senior manager, yang ngejar ke Bali dengan cara kerjanya sendiri. Kami enggak mau buang-buang uang kami ke Bali, karena kami punya anak, kami punya tabungan untuk anak kami. Jadi kami pikir kami harus saving money kami. Kami masih pasangan muda, jadi kami nggak bisa mimpi nggak bisa maksudnya boros-boros dulu ya, karena punya masa depan yang lebih lagi. Sekarang saya sudah punya banyak sekali tim, nggak cuman saya yang punya mimpi, saya punya banyak tim yang punya mimpi. Saya nggak mau mengecewakan mereka, saya mau tim saya naik level. Dan bahagia banget, partner hiking saya, partner hidup saya, sekarang partner bisnis saya harus bekerja sama dengan dia, sekalipun di rumah kita berantem, tapi bisnis tetap harus profesional. Dan yang paling menyenangkan itu adalah ketika saya punya leader yang mantengi kerjaan saya, yang kalau misalnya saya sudah mulai loyo, dia getok kepala saya. Karena upline saya juga kejam ke saya. Telat sedikit marah, Nopel, langsung kayak gitu dia ke saya. Jadi
ya saya harus ikut peraturan dari upline saya ya kan. Dan bahagianya banget ketika saya down, saya nggak tahu cerita kemana, saya punya komunitas yang mendukung saya. Saya punya komunitas yang membuat mindset saya semakin terbuka dengan Oriflame. Saya punya komunitas yang meningkatkan semangat saya untuk mencapai mimpi saya. Ini keluarga saya. 6 bulan ngerjain Oriflame, saya sudah resign bahagia. Mungkin kesannya kalau pakai helm itu keren ya. Tapi saya ngalamin loh. 7 bulan saya hamil, saya masih keluar kota sendiri. Masih nenteng-nenteng koper sendiri, masih gede banget perut saya sendiri. Saya ngelakuin semua tugas-tugas engineer. Saya mikir, saya nggak mau anak saya nanti mengalami hal yang sama. Dan saya nggak ada waktu untuk anak saya, itu yang saya lihat. Yang tahu Jakarta pasti tahu macetnya gimana ya. Saya kadang-kadang kerja Jakarta Karawang, Jakarta Purwakarta. Saya tiap hari berangkat jam 5 pagi, jam 6, pulang jam 11, jam 12. Saya nangis, saya mau sampai kapan kayak gini. Tapi saya nggak ikhlas sebenarnya meninggalkan passion saya sebagai engineer. Tapi balik lagi, ketika sudah ibu-ibu, saya nggak bisa idealis dengan diri saya. Saya punya keluarga. Saya minta restu dari mama saya. Ma, aku mau resign dari engineer. Mungkin saat itu mama saya nggak terima. Dia udah mulain saya. Bahkan saya di keluarga ketika pulang kampung kemarin cerita ke yang bukan mama saya, dia bilang gini, kamu jahat ya ke orang tua kamu, ninggalin sarjana teknik kamu demi Oriflame-mu. Kamu gak menghargai usaha orang tua kamu. Saya hancur hati ketika mendengar itu. Tapi balik lagi, yang bayar cicilan mobil kami bukan mereka. Mimpi kami ingin punya rumah di Jakarta. Karena saya gak mau tinggal di pinggiran Jakarta. Rumah di Jakarta mahal. Oriflame tempat kami bermimpi untuk punya rumah sekalipun kami masih menjadi pasangan muda. Dan kami yakin kami bisa melakukan itu. Dan hal yang paling menyenangkannya adalah waktu kami baru menikah, kami mempersiapkan pernikahan kami dengan biaya kami sendiri. Setelah menikah kami gak bisa honeymoon. Saat baby moon kami udah ngumpul duit kami sedikit-sedikit untuk bisa baby moon ke Bali. Tapi ternyata takdir bilang lain. Mertua saya harus renovasi rumah dan kami harus ikhlas, tabungan kami itu kami serahkan ke orang tua kami. Sebenarnya saya hancur hati saat itu, udah pengen banget ya jalan-jalan, saya udah capek kerja loh gitu. Tapi yang satu saya pegang, nurut aja apa kata Tuhan, nurut aja apa kata suami. Puji Tuhan banget kami bisa ke Bali berdua sama suami tanpa biaya apapun dan kami di hotel bintang 5 dan kami setiap malam nangis. Begini ya cara Tuhan untuk kita gitu loh. Nggak kebayang loh kami bisa ke Bali ternyata setelah kami ikhlas dengan apa yang kami kerjakan. Setelah kami nurut sama Tuhan apa yang mau kami kerjakan. Dan kami bisa bermimpi di Oriflame. Kami yang nggak ada apa-apanya. Ternyata sekarang kami sudah di sini bersama kalian. Dan saya awesome banget dengan Oriflame. Saya udah kerja di perusahaan asing tapi saya gak pernah di treatment kayak gini. Saya udah mati-matian kerja di luar sana, pulang malam, diomelin. Mungkin saya juga banyak toksik, saya stres berat, saya pernah depresi. Dan di Oriflame saya kerjanya nyantai, saya ketemu orang, saya cantik sekarang. Saya udah harus menjaga penampilan sekarang, udah berubah banget. Oriflame changes lives, itu yang dari diri saya. Saya cuma mau bilang ke teman-teman sekalian, kalau saya bisa, kalian juga bisa. Kalau mereka bisa jadi top 15, kita bisa. Go Diamond! Semua bisa bermimpi, semua bisa mewujudkan mimpinya. Sama-sama kita untuk konsisten. Go Diamond, go Presiden!